Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi surati Dukhan Quran 44 ayat 34. Ayat 3, 4, 5, 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu was-sami'ul 'alim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Moga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perjalanan Ramadan sudah hampir berakhir. Dan ini insyaallah malam Assalamualaikum. Kula musulna pengajiannya dijokno niki. Cuma kadang-kadang pertama kula kuwatir bene. Yang gak ro ilmune bengi sembayange kok akeh ojo sembayang Lailatul Qadar. Soale kanca-kanca NU ning mesti enten salat Lailatul Qadar. Lah niki kula heran kok ojo bene ngono. Sore tarawih bengi Lailatul Qadar. Niki kadane karo. Ya. Niki pertama ngoten. Makane kula jono niki karena ini terakhir Ramadan pengajian ini insyaallah kira minggu ya. Kali minggu Ahad. Nah, pengajian ini memang sengaja kula sampaikan karena ya kula sampai sebagai orang beriman ngetes kita itu beriman apa enggak dengan Al-Qur'an ini. Ikulah mesti ini. Makanya mungkin mau judulnya ngoten. Ya, judulnya adalah niki mesti ini rentetan keimanan kepada Al-Quran. Niku mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Niku rentetan ini. Ya, kecuali sing lulusan Al-Azhar gak usah melu ngaji. Nggih, sing rumangsa lulusan Al-Azhar sing gak biasa ngaji sampe mantuk mboten napa. Kula sungkan kencane. Kan akeh wong lulusan Al-Azhar kene. Gak ngaji ya, soalnya wis ngertine nemen. Sing lulusan Al-Azhar iku mesti mantuk, wis gak apa-apa. Soale kene ilmune akeh kula tak ngaji nang wonge. Nggih. Nah, jadi niki kuwatir. Terus kedua, harapan kula sampean kalau kita ngaji ini memang diajarkan ngeten iki. Sebenarnya kan kula kan menyampaikan dalam surat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi pada halaman 311. Ya, kula sampean ngumpul-ngumpul ngaten iki kan anak ini ada doa malaikat. Kan berulang kali kula sampaikan. Kula sampaikan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi man inda. Nggih, papat nggih. Pertama anzalat alaihimus sakinah, kedua hafathumul malaika, yang ketiga Wasya'umur rahmah, Allah menutupi dengan kasih sayangnya.
Dan yang keempat adalah wa dzakarallahu fi man indah. Kita menjadi viral di langit. Artinya hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bab ini masih itu dong. Jadi bab anjuran mempelajari Al-Qur'an di masjid. Niku bab ngoten. Mboten enten ayate, mboten enten hadis, nggih hadis iku tok situ. Saliyane mboten sing ngoten. Nggih, mek niku tok kirangan pas halaman 311 niku unine nggih niku anjuran mempelajari Al-Qur'an di rumah Allah di masjid. Makanya niku tidak ada satu masyarakat, satu umat yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah alias di masjid. Kumpulan itu yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Bukan sekedar membaca, tapi wayatadarusuna bainahum, dan mereka mempelajari isinya di antara mereka. Jadi tidak saja moco, tapi mempelajari isinya. Tidak ada kecuali 4 janjinya Nabi. 1 anzalat alimus sakinah. Allah menurunkan ketentraman. Nah, berulang kali gue sampaikan, kalau orang jiwanya tentram, insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit yang diwedeni. Ya Pak, ini kau main TV. Jangan lupa, napa? Pakai masker, sing mau nyundul bel nih. Cuci tangan, bareng ngono, cuci tangan, bareng pakai masker. Jadi sing cuci tangan ini raup-raup ngeten ambek ojo lali oleh-oleh. Marang sing tinggi wau, sing wong niku ngomong, jangan lupa cuci tangan yang bersih setiap kali kita keluar. Marang ngono, napa niku terus pakai masker, dan ketiga niku adalah hindari perkumpulan. Niku. Nah, marang ngono wonge muni ngono kebendok bel. Gak kebendok apa-apa nek cecek diguyu wong. Ya, baru ngomong sing bagian ini. Orang kalau memang sudah pakai masker, sehat, mudik, sehat, hebat ini kan. Kalau warah, kon muni-muni ngono. Diadepna ambek Al-An'am ayat 17. Gepeng gimana? Penceng gimana? Ya, soalnya ning dalam surat 6 ayat 17 niku wa ayyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Napa? Dan jika aku menyebabkan sesuatu bencana padamu, tidak ada dapat menghilangkan aslinya. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia melakukan atas sesuatu. Niki kan 2 tempat nih. Jadi kalau Allah menimpakan bahaya, tidak ada kekuatan yang bisa menghindari. Saya ini hamil pengen, dokter saya Indonesia 751 meninggal itu sampai bulan Maret. Bulan Maret itu dokter seluruh Indonesia yang mengatasi corona ini 751 yang meninggal. Padahal ini pakai masker, pakai APD. Napa APD ini? Alat pelindung. Iya. Ya mati ya. Nah, jadi oleh karena itu kita kembali kepada, jadi kalau tulis judulnya, jadi rentetan keimanan terhadap Al-Quran niku ada 1, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sing anut niki insya Allah selamat oleh Allah. Sing gak anut niki ya pun terserah Gusti Allah. Nek ana keajaiban mungkin ya dilebokno kon nek ya wis gak kira-kira. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat yang diwaw, jadi rentetan pertama yang harus kita yakini kebenarannya adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia itu pertama kali adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu pada tanggal gene niki ulama beda pendapat, enten sing Al-Anfal 41, enten sing Al-Baqarah ayat 180, niku perbedaan ini. Jadi nek 41 niku adalah Yaumal Taqal Furqan. Jadi Al-Quran diturunkan dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit yang paling dekat dengan dunia. Ya ini langit yang terbawah.
niku sejumlah 30 juz. Nggih, 30 juz iki nek delok ayat sing niki sing Allah menyatakan iki inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Nggih, ini surat Dukhan ini. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Nggih. Sesungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan. Fiha, di dalam malam tersebut yufraqu kullu amrin hakim. Seluruh persoalan hidup ini dijelaskan oleh Allah dengan bijaksana. Artinya apa? Semua persoalan hidup tidak ada yang tidak terjawab oleh Al-Quran. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amrun min indina. Ini urusan dari sisi kami. Inna kunna mursilin. Sesungguhnya kami adalah zat yang mengutus. Nah, yang saya turunkan Al-Quran tidak lain adalah rahmatan min rabbik, sebagai kasih sayang dari Tuhanmu. Innahu was-sami'ul alim. Kula kena ana apa pada tengah-tengah ayat niki kok gak maca bismillah. Iki petunjuke ngoten ta. Petunjuke ning surat Nahl ayat 98. Coba. Surat Nahl surat 16 ayat 98. Sampai nak kayak pekel sampai meleset dari omah, berarti bangun mungkin rasa-rasa sampai meleset ke omah mah enak oleh ganjaran. Ya, ada. Nama apa itu? Maka apabila kaum Faidah qara'al Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Niku pada yang bukan awal. Nek awal seluruhnya pakai bismillah. Nggih, termasuk Fatihah seluruhnya kecuali surat At-Taubah. Nggih, At-Taubah tok mboten nate bismillah. Karena bismillah sak Quran iku sejumlah surat. Nggih, masih ngene At-Taubah tidak ada bismillah. Cuma jumlah bismillah itu tetap 114. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Fatihah yang paling kuat niku napa? Nggih, mulai alhamdulillah niku. Padahal nek tafsir Quran sampeyan delok niku rata-rata Quran niku Fatihah bismillah ayat 1. Nggih. Bismillah ayat 1, alhamdulillah ayat 2. Tapi yang paling kuat hadis ini ternyata napa? Awal surat Fatihah niku alhamdulillah. Makanya sing ning hadis sing kula tulis nate enten tulisan napa? Nggih. Qasamtus shalah terus Allah, aku bagi sholat baini wa baina abdi, antara aku dan antara hamba-hambaku nisfaini, menjadi 2 bagian. Niku kita alhamdulillah. Wa idza qala abdu alhamdulillah, nek hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Gusti Allah jawab hamadani abdi, hambaku memuji aku. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Yang ketiga maliki yaumiddin, maliki yaumiddin berarti Allah jawab majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Baru niki mani telu ngarep wae Gusti Allah, telu mburi wae hamba, tengah-tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi niki pas ayat bin, saya ayat bin. Nek iya kan dua iya kan saya neng Quran ini ayat bin. 5 malah apa? Nggak baby itu Pitu niku nggih. Sing telu ngarep wae Allah, sing telu mburi wae hamba, sing tengah-tengah parwede. Iyyaka na'budu, Allah jawab hadza li wa iyyaka nasta'in, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Baru telung ayat mburi niku lillahi hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, iki milik hamba dan bagi hamba apa yang dia minta. Makanya ulama-ulama sepakat bahwa Fatihah ini betul-betul disambung. Jadi macane alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Niki bae Allah ngarep. Terus baru tengah-tengah iyyaka na'budu, baik Gusti Allah, wa iyyaka nasta'in, iki milik hamba.
Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki wae Gusti Allah. Wae hamba. Jadi Fatihah niku 7 ayat terdiri dari alhamdulillah sampai waladdallin niku kabeh 7 tengah-tengah pas niku iya kana budu iya kana nasta'in. Niku umume sing paling kuat dalil niki. Nggih. Nek perkara sampean ngimami maca bismillah get utawa gak niku karo-karo oleh. Nggih, kadang-kadang Rasulullah itu ya haru bi bismillah, kadang-kadang wa yusiru bi bismillah. Mungkin dikerasno, mungkin dikerasno niku terserah. Ya, niku mboten napa. Mau diwaca bismillah kan ngarep bismillahirrahmanirrahim. Mboten napa. Get niku mboten napa. Jadi jahat. Kami kali tahiyat. Tahiyat ini nenek isame macame loro, cuma prakteknya macame telu. Macame telu niku ana sing illallah ni pastu asyhadu alla ilaha illallah niku baru note. Nek nenek hadis-hadis sing sahih-sahih niku rata-rata Rasulullah nek tahiyat niku langsung membuat angka 53. 53 Arab niku bundere niki limone, lah telune niki lengger niki. 53 Arab. Jadi langsung tahiyat langsung note. Ya, perkara menggerakkan atau tidak kedua-duanya boleh. Nah, jadi Quran ini harus kita yakini bahwa turunnya pertama itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah dan itu sudah berakhir sepanjang zaman mek pisan iku tok. Nah, Quran itu akhirnya napa diturunkan ini punya fungsi 8 Al-Qur'an ini. Nek fungsine mboten sampean fungsikno iku jenenge napa? Mboten nek gak difungsikno karena fungsi Al-Qur'an niku mangke. Ngene Al-Baqarah 2185 niku 3. Sampeyan hitung 8 kabeh. Fungsi Al-Qur'an niku 8. Ini Al-Baqarah niku 3. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas. Bayyinatin minal huda, penjelasan bagi petunjuk itu sendiri. Wal furqan dan pembeda antara hak dan batil niki 3. Terus sing ngene surat Yunus ayat 57. Pinten niku? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Niku yang berikut 3. Papat cuma situ wis katut dene Al-Baqarah. Napa? Yunus 57. Hari ini mau itu, terus syifa, terus petunjuk pun katut dengan Al-Baqarah, terus rahmat. Tadi kita katut jadi sing mriku wonten napa mau itu syifa rahmat, berarti 6. Terus sing 2 gene An-Nisa ayat 174. No, nanti. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu kebenaran dari Allah. Dari Muhammad dan kitabnya dapat kami turunkan kepadanya cahaya yang terang dalam akal. Nah, makanya cahaya ini Al-Quran itu masuk nur. Makanya mau nggak seneng Quran, mungkin nanti buri nasibnya kan persis dengan Quran ini. Gak meleset belas. Ya, coba nasibnya wong-wong sing gak seneng Quran. Surat niki surat 57 ayatnya 12, 13, 14. Pada hari pertama yang dilakukan Kristus, apakah ada yang dikatakan kepada mereka pada hari ini yang kita memberikan yaitu sudah kebiasaan dari bawahnya mereka
sedang berjalannya Nah ini orang mukmin laki-laki perempuan karena cinta Al-Quran jalan. Terus buru ini bengok-bengok ini. Sebelah dalam. Nah, terus nisari situngkas, tak terima jangan kamu munafik. Aku pengen bayang ya kono lho rek. Ya apa padha nek aku teno napa? Terus mereka menjawab, nah, tapi kamu mencelakai diri sendiri dan hanya menuntut kelakuan dan sedikit orang yang kotor sampai bahkan tempat kamu dan penipu setan datang dengan kekayaan yang kamu. ya. Jadi persis di masjid-masjid putih mesti ngoten makane majalah sing niku muncul napa tulisannya? Ya Allah. Napa niku? Napa niku? Oh, biar semakin menjadi napa? Ya Allah. Ya Allah. Islamophobia semakin menggila. Jadi wong mau diwara napa jenenge Islamophobia itu betul seru. Sampeyan mau gak tahu penjelasan kira-kira sampeyan Islamophobia napa? Napa? Iku jeneng ini bahasane Quran munafik. Munafik niku. Maka munafik semakin menggila. Sampai wong mengatakan mendirikan negara setelah Nabi wafat haram. Hebatmu saudara. Mendirikan gak ngerti hadisnya. Nek Nabi ini wis gak mungkin ono maneh. Cuma kepemimpinan ini mesti jelas enten. Ya, kepemimpinan ini jelas enten. Berdasarkan riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Kanat Bani Israil tasusuhum anbiya." Ya, dulu Bani Israel tasusuhum anbiya. Tasusu dari kata-kata saya susu siasa, artinya di politik diatur oleh Nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap kali Nabi wafat, khalafahu nabiyun, diganti oleh Nabi lagi. Tapi setelah Nabi abadi, setelah saya tidak ada Nabi lagi, walakin khulafa, tetapi yang ada adalah khulafa. Kepemimpinan itu yang ada. Fayat suruh nanti akan banyak terjadi ya. Dan itu riwayat Muslim. Nanti nggak tahu muni ngono lah, langsung muni ngono. Masal kainana menaudzubillah. Oh iso dari mendirikan negara setelah Nabi hukumnya haram karena sudah tidak ada wahyu lagi. Gak ngerti wahyu. Wahyu ini awalnya sopo. Awalnya kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, terakhir ditutup surat 5 ayat 3. Niku ngoten. Ya, lan penutupnya ayat mawon pun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Saten wis jelas ngoten niku. Tapi kok iso muni ngono nggih naudzubillah ya. Ya, mari ngono ana mana sing ndukure tulisane. Gus titik-titik ya perkataan kafir di negara modern itu tidak relevan. Ya apa ya? Quran kada dilang gak didik. Jadi kan kafir nek zaman modern kan kafir. Tunggal wingi ngene pertanyaan. Apa pantas zaman-zaman modern kata-kata zaman jahiliyah? Jahiliyah itu artinya ini. Jahiliyah adalah zaman kebodohan. Yang menungso sing gawe Gusti Allah. Ya, terus Allah nurun aturan. Jenenge Al-Quran diterjemahkan sama Nabi. Nabi wafat terus diabadikan. Kok iso jarene gak ana-ane opo? Ya, makanya rentetan peristiwa keyakinan kepada Al-Quran itu ada 6 poin paling enggak. Siji, bahwa Al-Quran sudah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah selama 1 malam itu 30 juz dan sepanjang zaman sudah tidak turun lagi. Nah, ini pertama.
Nggih, terus tahapan kedua, nggih. Tahapan kedua, ya. Tahapan kedua itu bahwa Quran dari Baitul Izzah terus diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diturunkan pertama kali surat 96 ayat 1 sampai 5. Ini pas bulan Ramadan, tepatnya Yaumul Taqal Jam'an, jadi pertemuan antara kelompok kafir dan mukmin yang berperang, perang Badar niku. Nah, jadi diturunkan kepada Nabi secara munajaman, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Contoh etan ya. Nabi ini tahu bayang ini. Wong kafir Mekah kate ngomong, "Muhammad, besok ya saya tokoh-tokoh akan menghadap kamu. Kira-kira sebagai katakanlah juru dakwah menyampaikan kebenaran. Wong kafir-kafir tokoh muni ngono. Kira-kira girang ta mboten Nabi. Girang soalnya apa? Wong nek kecekel ndase berarti anak buahe tampak. Ya. Loh, wis dintenteni kapan sampean padahal ketemuan teko ditamoni bupati, gubernur sampean teni. Bareng dintenteni ada. Sing teko iku wong numpak sepeda pancal. Kada sepeda pancale kan jagane. Marang disendekno. Terus kira-kira wong teko-teko niku wong-wong sing sampean arep-arep gak teko-teko, sing teko justru nggo sepeda pancal. Ya, karena jagange disendekno ngene pager terus matur kula nuwun kira-kira. Sampeyan kira-kira ya mati kira-kira perasaan. Napa? Lah Nabi ngoten jagakno tokoh-tokoh Quraisy datang ditenteni ada sing teko Abdullah bin Maktum gak ketok, adik mlaku gak ketok, wis gak duwe pisan. Dari iki misin-misin aku arek. Nabi akhirnya abasa wa tawalla anja'ul a'ma ditegur sama Allah. Surat Abasa, surat 80. Ya, niku tegur Abasa itu napa? Kamu bermuka masam dan berpaling. Napa Mas? Surat Abasa. Dimulai sisi. Yang pertama berwajah masam dan berbalik. Nggih. Salam berusaha mengatakan kepadanya. Nggih. Nggih. Dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia menyucikan dirinya dari dosa. Nggih. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi makna kepadanya. Nggih. Ataupun orang yang merasa dirinya serba cukup, membesar dan besar, Nggih. maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Nggih. Padahal tidak ada celah atas mengetahui kalau dia tidak menunjukkan diri bagaimana. Nah, pun itu sampai menisar itu teguran kepada Rasulullah SAW karena apa? Rasulullah berharap tak jaga-jaga noreh tokoh-tokoh data sing tekon ya ada. Oh kandu agak topisan. Niku kan akhirnya turun ayat ini Allah mengingatkan sikapmu salah Muhammad monoiku. Ya. Sebab nopo kadang-kadang sing justru kita benci ini malah itu minta nasihat, minta petunjuk. Padahal wong tokoh-tokoh durung karuan kono wong njaluk petunjuk padamu. Nggih. Ah niku termasuk teguran kepada Nabi, sekaligus pelajaran kepada umat. Coba wong-wong ini ndak ada gawe, duwe gawe biasa ae lho niki. Duwe gawe niku dibagi loro. Ya. Nggih, nek Sabtu iku wong cilik-cilik. Nek Minggu undangan gede-gede. Ya. Lho dilala sijine dina. Wong cilik mang ya lali dina Sabtu gak teko. Tekone bareng minggu-minggu bareng wong montor-montoran. Kira-kira sing ditamoni kira-kira napa kira-kira? Mboten sampean hati kecil muni apa kira-kira? Ayo. Kon bobi lho sebenarnya.
Isini-sino aku ae. Mosok iki jogging golongan bupati, pimpinan daerah anu teko, tak siap-siap nang nuasane. Kon wingi tak siapi dina Sabtu gak teko, saiki teko minggu ini. Ane nggo sepeda panjang sendeno. Kira-kira umum wong ngoten ta mboten ades. Mboten umume wong. Ini gak biyen gak saniki Rasulullah tahu. Allah tahu. Aja ngono le kapan-kapan. Kon nek anu pun diwarak kon niku dina Sabtu. Sing dina Minggu wong gede-gede. Dadak Sabtu lali teko Minggu. Pancane montoran, nggo sepeda nek sepeda panjang sendeno pisan. Kira-kira ono Ades? Niku men ditegur sama Allah. Jadi sikap Rasulullah SAW adalah betul-betul Quran betul. Kata Pak ini, pun. Jadi turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dimulai dari surat 96 ayat 1 sampai 5 dan ditutup surat Al-Maidah ayat 3. Ini kemudian terakhir. Lah, terakhir ini Rasulullah waktu berangkat dugi Arafah pidato terus niwati Godarkum kulone sebenarnya kulone Arafah. Kulone pokoke. Kulone. Iku Godarkum. Lah niku Nabi nrimo ayat terakhir. Loh, terima ayat akhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kabeh sahabat itu girang. Sing nangis situ tok Abu Bakar. Gopo kok Abu Bakar nangis. Soalnya ngerti artine. Artine ngertine apa? Soalnya apa? Gunuru idza tambal amru badana nafsuhu. Barang nek wis sempurna petite itu mulai tambah kekurangannya. Jadi kalau Rasulullah wafat berarti nanti mulai keislaman akan berkurang menurun ngoten. Niku Abu Bakar sing nangis. Jadi Abu Bakar tok sing ngono. Pola napa? Wah iki gak suwe iki Rasulullah alamate wafat iki lho. Atine silanan. Ya. Niku turune ngene Godarkum. Dadi mari Arafah terus ngilek titik berjalan di itu nama Godarkum. Lah itu Rasulullah menerima ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Loh, dadi nek sempurna niku Abu Bakar malah gak seneng. Gak seneng apa? Sing gowo kate berangkat rasane. Kali itu mari pidato ngene Arafah niku kira-kira 83 hari. Arafah ini tanggal 9 ya. 9 Dzulhijjah. Terus mari terus Syura, Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal tanggal 12 Rasulullah wafat. Kira-kira 85 hari setelah pidato. Dia Abu Bakar mengerti. Apa aja Abu Bakar? Sampeyan kok nangis mungkin iki sempurna agama. Iya, tapi idza tamal amru batana sul. Sesuatu kalau sudah sempurna itu mulai kata kurang. Gunungnya munggah terus. Mboten aja. Islam kan ngoten. Nah niku karepe. Lah niki ayat sing sampeyan kaya niku adalah diturunkan oleh Allah secara munajaman. Berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ya, sijine dina Rasulullah takon Yahudi, Muhammad, saya ngerti kalau sampeyan Rasul. Saya ngerti kalau sampeyan Rasul. Sampeyan kalau bisa jawab pertanyaan saya akan yakin terhadap kebenaran ajaran. Dan Nabi ya wis. Pertanyaan wong Yahudi, Muhammad, aku krungu ben Ashabul Kahfi ku jumlahe 7 ambek asune, apa 8 ambek asune, apa 6 ambek asune. Rasulullah gak rame-rame muni godan menesuk. Bareng muni menesuk malaikat gak teko. Malaikat baru teko. Setengah bulan baru datang. Nah, pelajaran untuk Nabi baru turun surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi apa Al-Kahfi ayat 23 24. Napa? Jangan sekali-kali engkau mengatakan sesuatu aku pasti melakukan itu.
kecuali dengan menyatakan insya Allah dan menebak lupa dan katakanlah untuk kepadaku agar aku juga kebenarannya daripada ini. Jadi kan niki teguran. Saniki kalau takon nek ana teguran Nabi salah napa mboten? Nabi salah napa mboten? Nabi tidak salah karena Nabi itu maksum. Dikatakan salah, wis ana petunjuk dilanggar dan itu salah. Tapi sebelum ada petunjuk kayak niku wau, ya. Itu mboten. Sing salah ngene TV. Insyaallah pilihan saya halal. Kau oleh ngene. Wong milih kok muni ngene, insyaallah pilihan saya halal. Aja ngono. Insyaallah nek aku milih jange bener halal. Iki gak insyaallah pilihanku halal. Padha menakone, pun sarapan atus wae. Sampeyan esuk sarapan datang muni ngene. Insyaallah mumpun kula. Iku salah. Ya. Salah muni apa? Wis mari kok insyaallah. Nek durung baru. Sampeyan kan sida buka enten pundi? Oh enten masjid insyaallah. Lho ono baru. Iki gak. Napa? Lah insyaallah saiki gara-gara munafik rusak. Ya, sampean mari maghrib diaturi wong telu. Nggih. Terus sampean jawab kabeh insyaallah. Sing sampean tekani sing pundi? Napa? Ya ndelok sing belehane nek belehane antep iku teko. Iku jeneng munafik temenan. Ya, mestine kula sampean nek ngono wah mari diaturi si A, insyaallah mungkin kula nduki. Mari kedua ketiga wah ngapunten nggih, kula mboten saged soalé kula magrib diaturi Pak Ani lho ngono. Iki gak insyaallah dipasang kabeh. Iki jeneng munafik. Cangkeme ambek anu gak padha. Ya. Ayo cangkeme mbak gak padha. Sampeyan takon wong ngaji kula nanti ngene pundi niki. Salam kula niku pundi? Salam mulun ini. Pertolongan salam mulun ini. Biasa sini. Ustaz bending kemes sakit anak. Oh insyaallah sakit. Pun insyaallah Ustaz dijagakan. Ya. Ana wong kaya iso ngene. Gak ngerti. Insyaallah iku nek jarane sampe 99% sito. Nggih, 1% iki njagani ben ono alangan. Ngoten. Iki gak pasang insyaallah kabeh tapi sing teko situ. Gak iloke nemen. Ya, gak tahu contohnya Nabi ngoten. Nah, itulah. Jadi nek insyaallah niku ya situ iku wae marang ngono mburine wah sepunten niki kula mboten saged soalnya iki gak. Lah pokon didadi wong tak pasang insyaallah kabeh wis. Ditek padahal gak teko. Nah, itu sini antara ucapannya mbak gak podo. Nah, jadi tapi tentu mari kedua, ketiga. Jadi fungsi Al-Quran sebagai apa? Pokoknya fungsi Al-Quran. Jadi ketiga itu kita yakin bahwa fungsi Al-Quran itu 8. Wow, pinter. Al-Baqarah 185 niku telu. Marang ngono Yunus telu. Marang ngono sing An-Nisa 174. Terus situe surat Qaf ayat terakhir fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Jadi fungsi Al-Qur'an adalah zikr, peringatan. Makanya ini surat 87 Sadzakar may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah itu akan bisa mengambil bacaan Al-Quran. Tapi wa yatajannabul asqa, orang celaka menjauhi nasihat. Jadi Al-Quran diwacana ngeciprat. Iku ngene surat 87. Surat apa? Al-Atakan. Kan enten ayat 9 ya, sadzakar may yakhsha wa yatajannabul asqa. Akan bisa mengambil pelajaran orang yang takut kepada Allah dan akan lari dari nasihat orang-orang yang celaka. Wa yatajannabul asqa. Orang yang celaka itu menjauhi Al-Qur'an. Jadi ini
ketiga ya? Gimana? Tiga. Lah keempat, Quran ini siapa yang menjelaskan? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, itu keyakinan kita. Jadi yang berhak menjelaskan Al-Quran adalah Rasulullah berdasarkan surat 16 ayat 44. Napa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Napa? Nah, jadi yang berhak menjelaskan kepada umat ini Rasulullah SAW. Nah, penjelasannya Rasulullah SAW itu disebut hadis. Napa hadis itu? Qaulun au takrirun au fi'lun sadara an Rasulullah SAW. Ucapan, perbuatan dan restu yang keluar dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi dalam bentuk perilaku, sehingga tidak heran kalau Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat pada saat sahabat bertamu ke rumahnya Aisyah, itu adalah ada apa sampean? Aisyah, saya ingin bagaimana ya akhlak Rasulullah SAW, karena yang paling dekat beliau jenengan. Terus Aisyah menjawab, Atakra'ul Quran, sampean pernah baca Quran? Oh pernah. Akhirnya dijawab oleh Aisyah, karena khuluqul Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu istilahnya apa? Quran melaku tak apa? Rasulullah itu sebenarnya Quran melaku. Makanya orang gak seneng Quran itu mesti gak oleh syafaat Rasul. Apa gak seneng Quran? Lah nek ana ngaji nyingkir. Kalau lulusan Timur Tengah mungkin gak gelem. Ya, jadi ngoten niku. Jadi Quran dibacakan gak gelem. Ya. Nah, padahal nek ngene Al-Quran, orang yang sampai mencintai Al-Quran itu orang mukmin. Jadi gak mencintai itu iman. Ya, mau logika sing sederhana mau. Sampai digawe kuping Gusti Allah tengen ngono seneng ya. Kayak jantung normal. Seneng. Kayak awak sehat. Seneng. Sampai Quran. Napa? Oh seneng. Tapi aja ngomong itu loh. Loh, mana ngomong itu. Coba akeh saiki ngomong akeh kan. Iman Al-Quran bener doa sing iman aku yang iman tapi sampai Quran keciprat. Gak seneng. Sampai nek ana ayat sing jelas diwacano, sing maca kate diserang. Ya, pundi ngoten iki. Surat Al-Liqur ayat 72. Wong iman iku nek wong mukmin temen ana Al-Quran diwaca dirungokno. Soalnya apa? Cek dirahmati Allah. Ya. Niki mboten. Coba wong-wong sing gak iman, wacana ayat sing jelas. Orang-orang apa? Sing diserangi sing maca. Napa? Ada. Dan apabila dibacakan dari pemerintah ayat-ayat yang terang, misalnya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang itu. Hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat ini pada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku katakan kepadamu mengenai sesuatu yang dari itu? Itu neraka. Allah telah menekankannya neraka kepada orang kafir dan neraka itu telah kembali. Jadi Al-Quran ini tujuannya tidak lain adalah begitu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan qaulan, fi'lan, atau takriran, tidak lain adalah untuk dijadikan panduan hidup, pegangan oleh setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Jadi orang beriman itu betul-betul diabadikan oleh Allah dalam surat 43 ayat 43 44. Ya, itu akan jadikan pedoman dan Rasulullah garis bawahi ya.
Coba niku. Wastamsik billadzi uqiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Napa sih? Apa? Napa? Nih. Ya, jadi ini Allah menyuruh kepada Rasul dan mengajak umatnya untuk berpegang pada Al-Quran. Surah 43 ayat 43 44. Maka berpegang teguhlah kepada agama yang telah diwajibkan kepada sungguh kau berada di jalan yang lurus. Terus gitu Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kamu dan telah kami akan diberikan tanggung jawab. Jadi ini harus kita jadikan sebagai pegangan pedoman hidup. Ojo pun ini pegangan hidup tapi gak seneng. Ya, jadi Quran ini dijadikan pedoman, panduan dan harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Napa? Ya, jadi ini mestinya kalau sampai sebagai orang beriman ini Quran diturunkan dengan fungsi 8 tadi untuk kita terjemahkan dalam kehidupan dunia niki. Ojo koyo saniki. Saniki napa Mas? Royan balekno Quran. Napa royan balekno Quran? Sampeyan mau katapan balekno nang langit mana sih? Mun Gusti Allah kalau gak butuh Quran mun kula pun enten pun niki pun berarti gak butuh petunjuk. Makanya tidak heran kalau Ustadz Somad pengen UAS Ustadz Somad itu Somad. Kemunduran umat Islam karena apa? Ngomong yakin sampai Al-Quran tapi prakteknya gak demen. Nggih. Nah niki wong demen iku kirangan nggih. Sing sampeyan takon. Biyene Pak Mati nek wong demen ya ana mesti biyen. Jadi ini hamka sairi ngeten. Taksil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Kamu durhaka kepada Allah tapi kamu menyatakan cinta kepadanya. Ana muhalun fil fa'ali badiu. Ini mustahil di alam ini. In kana hubbaka shadiqan, kalau memang cintamu tulus, la ta'tahu, mesti kamu taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta kepada yang dicintai ngetut taimun. Ya. Anak kula sampean kan gelek lesan. Ono ngaji Quran lesan. Nek mau ngurusi duit. Napa? Iku jenenge dodol agama. Makanya jadi Rasulullah SAW bersabda, nggih, badiru bil amali sholih, bersegera beramal soleh, fasatakunu fitanun, kamu nanti akan dihadapkan banyaknya fitnah. Kaki toilail mudlim seperti sepotong malam yang gelap. Terjadi apa? Yusbihur rajulu mu'minan, pagi hari dia iman, wa yumsi kafirun, sore kafir. Wa yumsi mu'minan, sore iman, paginya kafir. Apa yang mereka lakukan? Ya bi'udinahu bi'aratim dunya. Mereka menjual agama dengan materi dunia. Saat ini kalau takon, ente wong dodol agama. Napa? Mboten ente, saya sampean goleki nyata. Lha sampean takon iki, kula ajeng dodol agama. Kula pun enggak ada apa-apa, kula enggak ada. Ngono. Makanya sing dimaksud menjual agama itu ada kepentingan akhirat. Ya kajian ini kepentingan akhirat. Terus sampean dalam waktu yang sama ada kepentingan dunia. Sampean mengutamakan dunia, mengabaikan akhirat. Ini termasuk menjual agama dengan materi dunia. Niku prakteknya. Ya. Ya sampean takon gondia wong dodol agama kan ono. Ya, nyata sampean tari wis desa ketimbang sama ngumuetan sampean. Pak kula ajeng sate agama. Sampean tumbas. Mboten Pak kula pun enggak ada ngono. Ya, jadi menjual agama itu adalah memprioritaskan urusan dunia, mengorbankan urusan akhirat. Ini namanya menjual dunia, menjual agama demi materi dunia. Nek niku kuwata. Ya. Lah, penjelasan Rasul sebagai pegangan hidup ini nggih sing nomor pinten?
nomor 5 pun. Nggih. 5 ini pegangan ya. 5 itu pegangan. Pegangan itu dengan 5 syarat itu. Paham artinya, yakin bahwa Quran ini firman Allah yang diturunkan untuk memberikan peringatan kepada Mekah dan seluruh dunia. Terus yang kedua adalah paham arti ini. Surat Nisa ayat 82. Kan 5 nih Mas? Ya, Nisa 82. Mari ngono nomor 3 surat Shad ayat 29 mengambil pelajaran. Ya, ada pelajaran yang diambil. Mari ngono nomor 4 terus tadabbur Al-Qur'an surat 47 ayat 24. Jadi Al-Qur'an harus terus dipelajari. Kenapa dipelajari? Begitulah sahabat dan seluruh generasi-generasi awalnya ngoten niku. Jadi Quran itu sudah kitab harian. Nggih, niku ya, jadi harus dipelajari. Nggih, ojo dinane sampeyan nunane terus dibalekno nukur iku gak ilo. Nah, ini harus bisa paham artinya, diamalkan isinya. Pun dibalekno enggak. Lah, pengamalan Al-Qur'an ini ya. Pengamalan Al-Quran ini termasuk nomor prinsip yang ke-6 ini adalah apa? Ya, contoh, enten kehidupan yang tidak Qurani, seluruh hidup ini mesti tersentuh oleh nilai Quran. Buat enten sih gak kesenggol Quran beneran. Coba sampean baca surat 6 ayat 38. Tidak ada satupun kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai Al-Quran. Surat 6 ayat 38. Bagi cara saya kalau binatang itu menjaga bumi dan melainkan semuanya menggunakan iman-iman kata-kata. Tidak ada sesuatu pun yang berani melakukan dalam kitab. Pada Tuhan mereka. Jadi buatan itu satu pun yang dialpakan di Al-Quran ini seluruhnya tersentuh oleh Al-Quran. Contoh, saya sampai misalnya nang masjid, napa? Sikil di sini. Aman. Tungane. Tungane. Mungkane muni Allah mustaqli abba rahmatika ka apa. Mana nek modun? Sikil kiwo. Munine Allahumma inni as'aluka min fadli. Saniki sampean kate budal lunga. Pun lunga metu teko apa? Terus jogo sepeda. Terus numpak sepeda. Ini kan surat Zukhruf ayat 13 14 numpak sepeda ini. Ya, surat Zukhruf ayat 13 14. Mari ngono, mungkin posisi numpak sampean tujuane nang di kudu mengikuti Al-Qur'an. Surat 4 ayat 100 harus, kalau enggak salah. Surat 4 ayat 100. Dan barang siapa berbicara jika mereka akan mendapatkan ini pertolongan dari Allah dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya berbicara dengan Allah kemudian kematian menemukannya sampai karena pahalanya telah Allah Maha. Oh, ini kan berarti nopo? Kalau sampean keluar itu harus sudah nawaitunya harus benar. Ojo salah. Ya. Nah, dalam posisi numpak kendaraan ini, sampean sinten sing ngawasi? Gusti Allah. Quran napa mboten? Surat napa? Second ayat 7. Tidak ada yang tidak Qurani. Jadi kalau sampean selalu mengingat Allah itu.
Kula sampean oleh apa enggak? Misalnya dalam kehidupan perjalanan kaeling Gusti Allah ini. Mboten oleh. Karena perintah Al-Qur'an itu mesti ngoten. Jale zikir dengan lisan. Surat 33 ayat 41, 42, 43. Niku satu. Zikir dengan hati niku wau. Nggih, terus zikir dengan perbuatan. Zikir dengan akal. Napa? Ali Imran ayat 190 atau 91. Niku zikir dengan akal. Ya. Jadi kalau sampean terus ngono, jadi selalu dikrulok. Niku. Ya. Mari ngono kula sampean zikir dengan perbuatan. Zikir dengan akal niki, Pak. Kelemahane wong Indonesia kalah mbek wong barat. Wong barat niku nek wis jilbaban ngono sadat ngono pun. Dia lebih meneliti dulu peristiwa ciptaan Allah itu. Makanya banyak berpikir. Nabi menganjurkan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirnya ciptaan Allah, kamu jangan berpikir tentang zatnya Allah. Karena kamu berpikir zat Allah, fa innakum lan taqdiru qadrah, kamu tidak akan sanggup. Jadi sing mikirin ciptaan Allah. Ya, dan itu mesti ngoten. Jadi orang mukmin harus Qur'ani dalam hidup niku. Nggih. Makanya salat itu ada artinya kalau unsur 3 terpenuhi. Nek salat itu unsur 3 mboten terpenuhi, mboten enten apa-apane. Ndak punya nilai di hadapan Allah. Napa 3 niku? Khosyi'un, hafidun, daimun. Jadi khosyi'un adalah surat 23 ayat 3 ayat 2. Terus hafidun itu surat 23 ayat 9. Marangono daimun itu adalah surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 23. Ya. Sik nek daimun iki artine napa sampean? Nek daimun iki napa artine? Surat Ma'arij surat 70 ayat 23. Napa? Sajane mboten ngoten. Daimun ngeten, fungsi salat itu adalah surat Toha ayat 14. Apa? Aqimis sholata lidzikri. Jadi tegakkan salat mengingatku. Lah mengingat Allah pada saat salat. Di luar salat tetap ingat. Nah ini namanya daimun. Nah sampean misalnya waktu salat eling Allah, di luar salat sampean eling Allah, kapan nglakoni nyolong mboten enten? Mboten enten. Nah itulah maksudnya Al-Quran. Jadi Quran hidupnya. Nah cuma dalam menerjemahkan Al-Quran ini Pak, kula sampean kudu ojo gak ngereken ngomongin Nabi. Ngomongin Nabi gak direken belas. Padahal Nabi muni ngeten. Nggih, misale ngeten. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan orang lain. Si omongin Nabi ngene, ana sing ngreken tak, akeh sing ngreken tak, akeh sing gak ngreken. Napa? Akeh gak ngreken. Enggak. Lah napa? Padahal Nabi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Satu. Terus yang kedua, Anas bin Malik cerita rawahu Dailami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya idza habba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'u. Kalau kamu senang bicara sama Allah, ngomong dengan Al-Qur'an. Padahal wong akeh gak jan Qur'an. Sing mule gak jan Qur'an bolak-balik sinten? Gak jan Qur'an sinten? Ya surat 73 ayat 78 ini umum pun. Wong niku wau kula ngene masjid. Kita kan maghrib lho ngaji wong piro? Wong songo. Ya. Tapi begitu sembahyang maghrib bawa rong baris. Berarti akeh bahasan Quran ini terbukti teman-teman. Gusti Allah sing muni. Makanya surat apa? Makanya orang gak seneng Quran ini mesti jahanam. Kan sampean maca misalnya surat 43 moya 74, 75, 76, 77, 78 niku akhirnya di sini jahanam. Nggih, nanti salatnya gak kanggo. Ya, karena ndak ada khosyi'un hafidun daimun.
Ya, nah ini ngomongin Nabi ini. Tapi akeh umat gak ngereken. Nggih, sing seneng ngomong yang ngedapur sampe wong. Ya, barang ngono hadis yang ketiga. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li hasabi rawahu Muslim." Bacalah Quran karena Quran nanti di hari kiamat sebagai pembela kepada orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Agak enggak ngerti, bakal ngerti Quran, pokok sembahyang bisa aman tuh aja. Nah ini sana ya, ini enggak dilingna ya apa nih? Ya, bareng ngono. Ya, saniki hadis nomor 5, nomor 4. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin." Allah mengangkat derajat seseorang karena Al-Qur'an dan Allah merendahkan seseorang karena meninggalkan Al-Quran. Rawahu Muslim. Enten Nabi muni ngono, anggereken ngomong, Pak ngono bener. Bangke aku gak maca hadis pokoknya aku sembahyang. Nanti jawabnya pokoknya sembahyang tok. Ya, mari ngono enten malih. Nawas bin Sam'an. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumil qiyamah." Nanti didatangkan dari kiamat bil Quran. Al-Quran didatangkan wa'alu dan orang yang ahlinya alladzi kanu ya'malu bi. Jadi orang yang mengamalkan petunjuk Al-Quran di dunia takdumu suratul Baqarah yang dimulai oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran tuhajani an sahibima. Keduanya surat ini Al-Baqarah maupun Ali Imran membela orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini wong bapak mah kira apa cari meneh, apa cari wong akeh. Hati pun gak ngerti. Hati omongin Nabi sampai katakan bahasa Arab, bahasa Jawa nih, sampai gopel yang umat gak ngerti. Kadang-kadang ngono pokoknya sembahyang. Dadi sampe delok sembahyang. Pakai ngono-ngono sembahyangan. Ana poso ya poso. Poso jare ngene TV. Rambutnya gondol, poso insyaallah nutup bulan nanti saya. Mutu ya apa posone nek gak iso ngembalekno umat kepada bimbingan Al-Qur'an. Mboten enten atine. Lah niku sing yai-yai gak patek nyampekno. Pokoke sampean poso nutup insyaallah karo nek Nabi muni napa? Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa ju'al atar. Jadi banyak orang yang puasa tapi gak ada apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, kalau kita hidup ini semua memperhatikan Al-Quran, ujung-ujungnya kula sampean akan ketemu surat napa 89 ayat 27, 28, 29, 30. Ini ujungnya itu sebagai penghormatan dari Allah nih. Napa? Surat apa? Loh, kurang pitule proses. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang dari maka masuklah ke dalam pergaulan agama baru dan masuklah ke dalam pergaulan. Ya, ini kan akhirnya ujungnya sebagai penghormatan dari Allah seperti itu. Atau kita itu dihormati Allah dengan surat 16 ayat 30, 31, 32. Dan kemudian dikatakan kepada Allah apakah yang telah berbuat mereka menjawab baiklah bagi orang yang berbuat baik di dunia dan yang baik dan sesungguhnya benar-benar Allah yang baik dan itulah sebaik-baik Tuhan yang pertama. Kenapa? Misalnya yaitu foto-foto Adam yang mengalir dari bawahnya dan setelah itu mereka mendapat setelah apa yang diinginkan, demikianlah Allah memberi balasan. Situ itu enggak. Yaitu orang yang ketika diwakilkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah dalam surga karena apa yang telah mengerjakan. Jadi niki. Jadi proses keimanan kepada Al-Quran tadi tahapan ngoten niku. Cuma sayangnya wong Islam yang kesing gak ngerti Quran. Pokok dibasuh ini doa. Insyaallah kula sampeyan benjing asal syafaate
Syafaat Rasulullah sapa ambek Quran gak seneng. Quran seneng ngono paten Quran gak seneng kan njaluk syafaat-syafaate sapa. Enggak. Padahal orang yang cinta Al-Quran berarti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mestinya. Nah, kanten kula kan nyampe neto. Perkara wong gelem gak gelem niku dadi urusan kula. Urusan kula niki nek gak tak nyampekno aku diancam ambek Gusti Allah. Surat Al-Baqarah 159 kula mempurun. Gua enak ancamane gak enak niku. Ya, ketoke ngono tapi gak enak gak nyampekno nek disampekno akeh wong kene, akeh wong ngono kesinggung. Ayo kene sembahyang mosok gak mlebu swarga ngono oleh muni. Ayo sembahyang nek gak seneng Quran ana. Nawa. Telah penjelasan kepada manusia dari itulah dalam mereka ya, jadi inilah kula sebagai rasa tanggung jawab diberi Allah ilmu kula sampaikan apa adanya. Perkara wong gak seneng kan niku dudu urusan kula. Ya, urusan kula nyampekno kebenaran, saya berusaha untuk melakukan apa yang dicontohkan oleh Allah. Nah, jadi supaya kehidupan kita Qurani, jangan kita itu kehidupannya justru balekno Quran tapi tidak Qurani dalam hidup. Karena Quran ini harus dari langit bisa jadungan mana terjemahna kono. Nek mari terjemahna ambek perilaku baru perilaku kula sampean baru balik Gusti Allah ngene iki kula ngamal Quran saniki sesuai dengan adalah baru oleh penghargaan. Mari kali muningan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika ngono. Ana wis gak seneng Quran ya apa maneh. Ya. Sampeyan delok ya wong gak seneng Quran akeh nemen. Wes kok ndi-ndi mbon gak seneng tapi pokoke sembahyang. Ngono tok ya. Nggih niki mawon kajian yang saged kula aturaken. Jadi niki gak usah kesinggung isine Quran dene ngono. Momo sampean agak protes Quran sing sampean kula dudunan iki sampean suwe ae omole. Mbok iki barayan wae mbok pegan. Lho ngono. Kula ben dudunan tok ae. Nggih, lan niku lah karena apa? Tidak bisa kita ngomong iku profesor. Kula mboten takon profesor. Sing kula takono niki, wong lho ana dalile apa enggak? Nek ngomong apa dalile ndi? Lho ngono tok nek kan dalile aja ngomong. Oke, niku mawon pengajian yang saya aturaken. Nanti berarti hari raya ini hari apa? Hari kemenangan. Menang. Nek sampean menang posone berarti semakin kembali kepada Al-Quran baru berhasil. Nek mboten ngoten ya pokok ngipi ae. Ya. Ini kawan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.